Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dengan Pak Raihan pada kesempatan pekan sekarang. Kita akan melanjutkan belajar tentang kurban. Jadi teman-teman bisa siapkan bukunya masing-masing sambil Pak Raihan jelaskan. Tolong diperhatikan, kemudian tolong disimak dari awal sampai akhir, karena Pak Raihan akan mengambil absen teman-teman dari komentar teman-teman seperti pekan kemarin. Jadi, video ini Pak Raihan upload di YouTube untuk teman-teman bisa saksikan, dan Pak Raihan butuh respon atau tanggapan teman-teman dengan cara teman-teman berkomentar. Responnya ada dua. Pertama, kalau teman-teman paham dengan materi apa yang Pak Raihan sampaikan, tolong komentar paham di kolom komentar. Kalau teman-teman belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar apa yang teman-teman belum paham. Oke, dari sana, dari komentar teman-teman, Pak Raihan akan mengambil absen. Maka dari itu, tolong disimak dari awal sampai akhir, dan tolong komentar sesuai kepahaman teman-teman. Oke, kita mulai materinya, kita mulai belajar tentang kurban. Nah, ini materi yang ada di buku teman-teman ya. Oke, kita akan mulai. Pertama, kita akan lanjutkan dari ketentuan kurban. Nah, kemarin sudah dalil, pengertian, dan lain-lain. Sekarang kita lanjutkan dari ketentuan kurban. Yang pertama, teman-teman, hewan yang akan nanti dikurbankan adalah hewan yang sehat, mulus, dan tidak cacat. Maksudnya, sehat itu tidak kurus, mulus itu misalnya tidak belang-belang atau bulunya kena air panas, atau tidak cacat, tidak pincang, buta, dan lain-lain. Jadi harus benar-benar sehat. Karena inilah arti dari pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu harus sesuai atau yang sempurna. Yang kedua, ketika menyembelih hewan harus membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu amal yang baik kita harus lakukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah daging kurban terutama dibagikan kepada fakir miskin. Jadi bukan tetangga kita, saudara kita yang mampu, tapi lebih diutamakan kepada fakir miskin. Kalau sudah ke fakir miskin, silakan bisa ke saudara, ke tetangga, dan lain-lain. Yang keempat adalah yang berkurban boleh mengambil bagian dari daging kurbannya sesuai dengan kepantasannya. Jadi misalnya kalau Pak Raihan berkurban, Pak Raihan boleh mengambil daging dari daging kurban tersebut, tapi sewajarnya, tidak banyak untuk fakir miskin, tapi sewajarnya saja. Karena salah satunya adalah tujuannya untuk fakir miskin, untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 5, orang yang bekerja dalam proses pengurusan kurban tidak boleh diberi upah dari hasil kurban. Maksudnya, misalnya Pak Raihan minta tolong ke orang A untuk memotong hewan kurban. Terus Pak Raihan membayar orang A tersebut dari daging kurban tersebut. Nah, itu tidak boleh. Jadi daging kurban itu khusus emang untuk kita berikan ke fakir miskin dan lain-lain, bukan untuk upah yang memotong hewan kurban tersebut. Kemudian nomor 6, membagi daging kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah setelah sholat Id, dan hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi kalau selain dari tanggal 10, 11, 12, dan 13 itu bukan berkurban, tapi itu memotong hewan biasa.
Nah, kita ada dalilnya teman-teman tentang mustahik kurban atau orang yang menerima hewan kurban, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa aqimul qani'a wal mu'tar. Kemudian apabila telah roboh atau mati hewan tersebut, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Nah, dari ayat tersebut sudah jelas teman-teman, kita diperintahkan untuk makan sebagiannya saja dan beri makan kepada orang yang meminta-minta. Maksudnya meminta-minta daging tersebut karena nanti pas hari raya Idul Adha banyak orang yang menunggu daging kurban untuk mereka orang yang berkurban ngasih ke mereka. Kemudian ada juga yang tidak ada yang tidak meminta-minta, ada yang minta. Nah, jadi dari ayat tersebut ada 3 macam nih mustahik atau yang menerima daging kurban. Pertama mudohi. Mudohi itu orang yang berkurban. Misalnya parehan berkurban, nah parehan mudohi. Tapi parehan juga menerima daging kurban tersebut. Kemudian alkoni yaitu orang yang meminta, malu-malu untuk meminta, mau tapi malu. Mutar orang yang meminta, ini mah jelas mau banget gitu minta, nunggu dan lain-lain. Kemudian berpatungan dalam kurban, maksudnya kalau kita kurbannya unta maka dilakukan oleh 10 orang. Maksudnya kita boleh patungan maksimal atau paling banyak 10 orang, nggak boleh lebih. Kalau misalnya 8 boleh, 10 ke bawah boleh, tapi kalau lebih dari 10 nggak bisa. Nomor 2, kalau sapi itu atau kerbau 7 orang. Kalau kambing itu seorang. Pak, saya mau patungan sama teman, kambing 2 orang bisa? Oh, enggak. Jadi kalau kambing hanya 1. Kemudian kita hikmah kurban atau apa yang bisa kita ambil dari peristiwa kurban. Yaitu yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tentu tahu kalau kurban ini salah satu dari sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana mimpi Ibrahim alaihissalam untuk memotong putranya Ismail alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari peristiwa tersebut Nabi Ibrahim berhasil diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi Ismail alaihissalam berhasil diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga solih. Kemudian nomor 2, mendidik jiwa ke arah takwa. Jadi kalau kita mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya, insya Allah kita akan di jalan takwa, dan itu adalah sebaik-baiknya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, menghapus dosa dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nomor 2 dan 3 hampir sama. Jadi kalau kita berkurban tentu insya Allah pahala kita bertambah, dosa kita berkurang. Dan insya Allah kita sangat mengharapkan ridho Allah. Nomor 4, menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia. Karena ketika nanti setelah berkurban, kita membagikan daging kurban kepada sesama, kepada fakir miskin, dengan itu insya Allah hubungan kita dengan mereka semakin erat. Kita bisa memberikan kasih sayang kepada mereka. Kemudian hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Nah, ini penting teman-teman ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan ada 4 yang tidak boleh pada tiap hadiah atau hewan kurban. Nah, ini istilahnya tadi kalau yang berkurban namanya mudohi. Coba kita ini lagi kita. Nah, yang kurban itu mudohi ya. Yang kurban itu mudohi. Mustahik kurban maksudnya orang yang menerima daging kurban. Kalau udiah itu hewan kurban. Jadi nanti ingat-ingat teman-teman ya, ada 3, mustahik kurban, mudohi, udiah. Tadi juga ada alqoni, al-mu'tar ya. Nah, ini udiahnya pertama yang tidak boleh itu pertama picak. Picak itu buta, matanya buta, picak. Terus sakit itu misalnya hewan daging kurbannya lemes dan lain-lain, nah itu sakit jangan.
pincang, buntung kakinya atau tangannya, yang tua tidak bersungsung, tidak ada sarinya. Jadi hewan kan ada batasan usia, jadi kita harus tahu di mana ini hewannya, apa terlalu muda atau terlalu tua. Jadi kemudian tata cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama baca bismillah dan takbir. Kemudian menggunakan alat yang tajam. Jadi diasah dulu pisau yang baru kalau bisa untuk sesuai dengan cara menyembelih hewan kurban. Kasihan kalau tumpul nanti hewannya, tambah sakit. Jadi kita dituntut untuk menggunakan alat yang tajam. Kemudian nomor 3, tempat menyembelih pada hewannya di leher dan kerongkongan ya. Adab menyembelih yaitu dengan mempercepat kematiannya. Maksudnya setelah di tanggal 10, 11, 12, 13 kita dituntut untuk semakin cepat mempercepat kematiannya, dan ketika dipotong juga demikian. Nomor 5, pemotongan pada hewan kurban hendaknya dilakukan setelah hewan itu benar-benar sudah mati. Jadi ketika dipotong leher atau tenggorokannya, jangan dulu dilepas kepalanya sebelum memang benar-benar sudah mati hewan tersebut. Maksudnya seperti itu teman-teman. Dan terakhir, pembagian hewan kurban. Mengenai pembagian hewan kurban harus dibagikan semuanya, baik kulit, kepala, dan lain sebagainya, serta tidak boleh diperjualbelikan. Jadi mulai dari tanduknya misalnya, kepalanya, kaki, kulit, dan lain-lain semuanya harus dibagikan dan tidak boleh dijual. Nah, barusan alhamdulillah sudah kita bahas, dan pekan kemarin juga kita sudah mulai tentang kurban. Kalau teman-teman masih belum paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan yang sudah paham, alhamdulillah, tolong komentar juga di kolom komentar, karena itu baik untuk parean respon atau absennya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Pekan sekarang cukup dengan menyimak materi kurban. Insya Allah pekan selanjutnya kita akan bahas tentang akikah. Nah, Pak Rehan, terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.